Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faizan, sahabat pribadi dengan NIM 230304504. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis implementasi e-government di Indonesia berdasarkan 3 paper yang sudah terindeks Scopus. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat terkait latar belakang e-government di Indonesia itu sendiri. E-government merupakan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan analisis dari berbagai penelitian untuk memahami permasalahan dan menemukan solusi yang tepat. Lalu, di sini saya sudah ada paper yang pertama. Paper yang pertama ini berjudul Electronic Government System Measurement Model. Paper yang pertama ini membahas tentang pentingnya pengukuran dalam implementasi e-government di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan e-government. Karena masih banyak program yang belum berjalan secara optimal. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tanpa adanya evaluasi yang jelas, implementasi e-government sulit untuk berkembang secara maksimal. Lalu selanjutnya ada hasil dari pembahasan paper pertama. Untuk poin pertama ada faktor utama keberhasilan. Yang pertama ada kebijakan atau polisi, yaitu aturan yang mendukung implementasi. Yang kedua ada tata kelola atau governance, yaitu pengelolaan sistem oleh pemerintah. Lalu yang ketiga ada layanan atau service, yaitu kualitas pelayanan yang diberikan. Lalu yang terakhir ada penggunaan atau use, yaitu tingkat pemanfaatan oleh masyarakat. Ada kendalanya, yaitu SDM masih kurang kompeten, sistem belum terintegrasi secara antar instansi. Yang ketiga, koordinasi masih lemah. Untuk dampak-dampaknya, pelayanan yang belum efektif, dan e-government belum berjalan secara optimal. Lalu lanjut untuk analisis paper kedua. Paper yang kedua ini berjudul Rethinking E-Government Failure, a Readiness-Based Assessment of Indonesia Digitalization Efforts. Paper ini membahas tentang keberhasilan dan kegagalan e-government di Indonesia dengan melihat kesiapan sosial dan ekonomi masyarakat. Fokus utamanya adalah bagaimana kondisi masyarakat mempengaruhi penerapan sistem digital pemerintah, khususnya perbedaan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Hasil penelitian dari paper 2 ini, yang pertama ada temuan utamanya yaitu daerah maju, implementasi lebih berhasil. Untuk daerah yang tertinggal, masih banyak yang terkendala. Lalu untuk poin kedua, penyebab atau hambatan e-government-nya, literasi digital yang masih rendah. Masyarakat belum terbiasa menggunakan teknologi. Untuk penyebab yang kedua, infrastruktur yang terbatas, akses internet belum merata ke seluruh penjuru daerah. Untuk penyebab hambatan e-government yang ketiga, ketimpangan ekonomi, yaitu di sini mempengaruhi kemampuan akses teknologi. Kesimpulan dari paper kedua ini, e-government tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kesiapan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi e-government. Baik, lanjut untuk paper yang ketiga. Paper yang ketiga ini berjudul Citizen Acceptance and Use of the Jakarta Kini atau JAKI, E-Government Extended Unified Model for Electronic Government Adoption. Penelitian ini membahas tentang tingkat penerimaan masyarakat terhadap aplikasi e-government, khususnya aplikasi JAKI di Jakarta. Fokus utama penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan layanan digital pemerintah, serta mengapa tingkat penggunaannya masih belum optimal. Lalu untuk hasil paper yang ketiga, poin pertama ada faktor yang mempengaruhi penggunaannya. Yang pertama itu ada kepercayaan terhadap pemerintah, yaitu menentukan rasa aman bagi para penggunanya. Lalu yang kedua, kualitas layanan,
yaitu mempengaruhi kenyamanan penggunaan. Untuk yang ketiga, kualitas informasi, yaitu menentukan kejelasan layanan. Untuk yang keempat, persepsi manfaat, yaitu apakah aplikasi dianggap berguna atau tidak. Lalu untuk permasalahannya itu sendiri, yang pertama ada penggunaan masih rendah. Yang kedua, kurangnya kepercayaan masyarakat. Untuk yang ketiga, literasi digital yang masih sangat-sangat terbatas. Lalu, untuk kesimpulan hasil dari paper ketiga ini, yaitu penggunaan e-government sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan pengalaman pengguna. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan dan membangun kepercayaan masyarakat agar menggunakan aplikasi e-government dapat meningkat. Lalu, untuk yang berikutnya ada kritik people, process, and technology. Untuk yang people atau sumber daya manusia itu sendiri, yang pertama ada literasi digital yang masih sangat rendah. Masyarakat belum terbiasa menggunakan layanan digital. Untuk yang kedua, SDM pemerintah belum siap, belum maksimal dalam mengelola sistem. Untuk yang proses, sistem belum terintegrasi, tiap instansi berjalan sendiri. Dan birokrasi masih rumit, yaitu pelayanannya yang belum efisien. Lalu berikutnya ada teknologi. Yang teknologi ini infrastrukturnya yang belum merata, akses berbeda tiap daerah. Untuk sistem belum optimal, masih sering kurang efektif. Lalu berikutnya ada tantangan dari e-government itu sendiri, yaitu akses internet yang belum merata. Masih banyak daerah terpencil yang belum memiliki jaringan stabil, sehingga sulit mengakses layanan e-government. Lalu yang kedua, literasi digital rendah. Sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan teknologi, sehingga pemanfaatan layanan masih minim. Ketiga, kepercayaan masyarakat masih kurang. Adanya kekhawatiran terhadap keamanan data dan privasi pengguna. SDM IT terbatas. Kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi untuk mengelola dan mengembangkan sistem. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Perbedaan kondisi ekonomi mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi. Lalu yang terakhir untuk tantangan, sistem belum terintegrasi. Layanan antar instansi belum terhubung sehingga kurang efisien. Lalu untuk rekomendasinya itu sendiri, yang pertama ada meningkatkan literasi digital melalui edukasi, sosialisasi, dan pelatihan agar masyarakat lebih siap menggunakan teknologi. Lalu yang kedua, pelatihan SDM pemerintah, meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola dan mengembangkan e-government. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur merata, memperluas akses internet hingga ke daerah terpencil. Lalu yang keempat, integrasi sistem antar instansi, agar pelayanan lebih cepat, efisien, dan tidak tumpang tindih. Lalu yang kelima, itu meningkatkan keamanan sistem, untuk melindungi data pengguna dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk rekomendasi yang terakhir, di sini ada meningkatkan kualitas layanan, membuat sistem lebih mudah digunakan, responsif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Lalu kesimpulannya, implementasi e-government di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dari aspek teknologi sumber daya manusia dan kondisi sosial ekonomi. Keberhasilan e-government tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dan pemerintahan dalam menggunakannya. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan secara menyeluruh agar e-government dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.